Assalamualaikum, jumpa lagi ya. Kali ini saya mau share resep pukis tape singkong. Jadi dengan satu resep bisa menghasilkan 50 pieces pukis yang empuk, lembut, dan super enak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung dengan cara menonton terus tayangannya dan juga like and subscribe ya. Di resep kali ini saya pakai santan yang dari kelapa parut. Jadi kita mesti buat dulu santannya di perasan pertama ya. Jadi caranya seperti yang ada di resep ini. Ini juga untuk step-stepnya sudah saya tuliskan, tinggal kita cek untuk eksekusinya. Yuk, sebaiknya timbang dulu semua bahan-bahan yang diperlukan supaya nanti mempermudah pengerjaan ya. Nah, terus kita akan bikin dulu biangnya seperti ini. Ini nanti kita diamkan sambil menunggu proses lainnya berjalan. Dia nanti sudah mulai ngembang gitu ya. Oke, kita lanjut ke telur. Siapin telurnya. Terus kita kocok dengan kecepatan tinggi. Saya biasanya 5 menit pertama itu telurnya dulu. Terus nanti baru tambahkan gula pasir ditangkap. Terus kocok terus dengan kecepatan tinggi. Ini saya hanya pakai hand mixer biasa ya. Jadi mudah-mudahan alat yang ada di rumah jadi bisa dicoba ya resep ini. Terus nanti tambahkan bahan-bahan berurutan sesuai dengan yang sudah saya tulis, sehingga nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Konsistensinya tidak terlalu cair tapi agak kental. Terus nanti kita butuh resting juga adonan ini, jadi ikutin terus ya resepnya. Adonan udah jadi, saya ambil sedikit untuk ditambahkan coklat bubuk. Jadi ini supaya nanti bisa ada pattern atau ada kombinasi warnanya, ada rasa coklatnya gitu kan. Tapi tetap untuk wadahnya saya pakai teko seperti ini ukuran 4 liter. Satunya gelas ukur yang 1 liter ya. Jadi nanti kita bisa lihat di video selanjutnya. Oke, biarkan dulu selama 60 sampai 75 menit. Dan jangan lupa terus like and subscribe ya. Nah, adonan ini memang didiamkan dulu sampai 70 menitan atau 75 menit baru bisa dicetak. Saya pakai 2 cetakan, tapi kalau nggak punya bikin separuh resep dulu ya supaya ada jeda. Nah, ini yang sudah dipanaskan, isi tidak sampai penuh ke dalam cetakan pukisnya. Nanti kita akan tambahkan adonan coklatnya di atasnya. Itu hanya untuk memberi pattern aja atau corak. Bisa juga dibalik, banyakin coklatnya, putihnya untuk corak. Jadi kalau berkreasi di dapur, sekali lagi apapun bisa terjadi dan bisa kita kreasikan. Nah, ini saya tambahkan yang coklatnya. Ini juga tidak harus bentuk tertentu, bisa hanya di pojoknya aja, atau nanti setelah diginiin dituang seperti ini bisa dipakai kayak latte art gitu kan, pakai tusuk gigi itu juga bisa. Kalau saya nanti saya akan tambahkan potongan keju. Jadi nanti tesnya ada kejunya juga ada coklatnya. Ini saya tambahkan, ini pakai api kecil ya posisinya ya. Saya tambahkan potongan keju yang agak tebel ya, jangan terlalu tipis karena kita pengen ada rasa kejunya. Jadi kalau untuk isian usahakan yang melimpah ruah, bener nggak? Gitu ya. Kalau udah, kita dengan bantuan sendok, saya pokoknya seadanya yang di dapur ya. Mungkin tidak ada khusus cetakan ini itu, tapi apapun kita bisa manfaatin. Kalau udah gini kita tutup. Biasanya nanti parameternya tuh ada kayak embun-embun yang keluar dari tutupnya ya. Nah, yang satu cetakan lagi saya tambahkan ini Oreo crumb. Jadi Oreo yang sudah dihilangkan krimnya, langsung aja sendokin, tuang merata gitu. Jadi ini untuk memperkuat cita rasa coklatnya. Nah, ini prosesnya biasanya saya pinggirnya tuh disisit pakai pisau yang tidak tajam. Jadi nanti untuk memudahkan dan supaya tidak nempel dengan pukis lain. Karena nanti ketika ketemu adonan yang sudah full rising gitu, dia akan nempel-nempel ke temennya. Nah, ini upaya untuk mencegah ya, supaya social distancing gitu. Tapi ini belum terlalu set karena nanti prosesnya sesudah ini kita akan beri olesan margarin. Tapi ini kan belum ya, masih basah. Jadi hanya untuk posisinya
melepaskan dia dari teman-temannya yang nempel itu gitu ya. Oke, tutup lagi. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, kita bisa mulai mengoles dengan margarin. Gunakan kuas silikon ya. Lakukan begini sampai rata ke semua bagian pukis. Nah, pengolesan ini dilakukan untuk semua bagian pukis supaya nantinya ketika matang dia lebih lembab. Terus kalau sudah, kita tutup lagi, ditunggu sampai matang. Jangan lupa ya, kadang-kadang perlu diputar juga cetakan pukisnya ini supaya kematangannya merata. Nah, ini juga saya hanya pakai sendok dan garpu dari kayu untuk mengambil dari cetakan. Pakai apa aja bisa lah, insya Allah ya. Enak banget kalau pukis masih hangat gini, beneran recommended. Yap, kita tunggu sampai semua diambil. Nah, ini dia, ada coklatnya gitu, terus dalamnya ada potongan kejunya, jadi ini enak banget. Kalau mau dibuat coklatnya lebih banyak juga bisa, nggak ada masalah. Itu juga enak banget coklatnya ya. Yang penting pakai bubuk coklat yang berkualitas. Penasaran nggak dalamnya kayak apa sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih seenak itu? Oke, kita coba. Kita ambil satu yuk. Nah, ini dia. Enak banget. Rasa singkong atau tapinya tuh kerasa dan itu enak. Nah, nih isi keju terlihat enak pokoknya ya. Kalau untuk pengemasan apa aja bisa pakai one sheet kayak gini, habis dikasih cupcake. Ini bisa untuk isian di snack box, bisa juga dijual langsung dengan beberapa varian rasa. Yang penting kita inovatif di dapur ya. Ini dia pukis tape singkong. Jadi satu resep sekali lagi bisa menghasilkan sampai dengan 50 pieces pukis yang enak. Nah, ini yang coklatnya banyak, di zoom biar pada pengen ya. Kira-kira itu. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan respon di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tayangan sesudah ini adalah menu merakyat lontong sayur super lezat. Terima kasih dan sampai jumpa.